Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini saya mau sharing firman Tuhan yang diambil di Amsal pasal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Dalam ayat firman Tuhan ini yang saya tangkap bukan masalah banyak atau sedikitnya barang ya teman-teman. Tadi dikatakan di sini lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Bukan masalah banyak atau sedikitnya barang yang saya tangkap teman-teman. Karena apa? Karena banyak orang yang hartanya juga sedikit, barangnya juga sedikit, tapi dia selalu cemas, selalu hidup dalam kecemasan, selalu hidup dalam ketakutan, selalu hidup dalam kekhawatiran. Itu yang saya sering jumpai ya teman-teman, sering temui. Lah, ini berbicara tentang masalah hati teman-teman, yaitu apa? Kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Ini berbicara tentang masalah hati. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan kita nasihat agar kita di dalam hati kita ada takut akan Tuhan, ada sungguh-sungguh takut akan Tuhan, ya. Gitu. Kelihatannya mungkin kata takut akan Tuhan itu sudah sering kita dengar. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Dan orang juga akan selalu berkata, aku juga takut akan Tuhan. Namun, benarkah hatinya tuh sungguh-sungguh takut akan Tuhan? Ataukah hanya di bibir saja? Kalau orang bilang takut akan Tuhan, tapi hatinya selalu cemas, selalu ketakutan, selalu ada kekhawatiran, itu perlu dipertanyakan teman-teman. Kenapa? Karena di Amsal pasal 9 ayat 10 itu ada tertulis teman-teman, yaitu permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya, sampai di sini dulu. Jadi ketika ada hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, disitulah awal dari hikmat itu masuk dalam hidup kita teman-teman. Gitu. Ya. Lantas hikmat itu apa sih? Gitu. Ketika kita sungguh-sungguh memiliki hati yang takut akan Tuhan, itulah permulaan hikmat. Hikmat itu apa toh? Gitu. Coba kita baca di Amsal 3 ayat 19. Bunyinya, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Wow, luar biasa ya teman-teman. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Jadi ada power, ada sesuatu yang luar biasa di dalam hikmat. Hikmatnya siapa teman-teman? Bukan hikmat manusia, tapi hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Berarti ada sesuatu yang luar biasa di dalam hikmat Tuhan itu luar biasa. Karena ada firman Tuhan mengatakan hikmat Tuhan itu berkata-kata dalam hatimu. Hikmat Tuhan berkata-kata dalam hatimu. Ya. Jadi siapa toh hikmat itu? Hikmat itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya.
Tuhan itu adalah hikmat itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam Galatia 5 ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh Tuhan, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya. Ini ada hubungannya antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ya. Amsal 3 pasal 19 tentang hikmat, berbicara tentang hikmat itu ada hubungannya dengan roh Allah yang hidup. Karena dalam Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah, rohnya besar ya teman-teman. Itu adalah roh Tuhan. Jikalau kita hidup oleh roh Tuhan, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh Tuhan. Padahal Tuhan itu adalah hikmat itu sendiri. Jadi jikalau kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, itu kita sesungguhnya hidup di dalam spirit, di dalam roh. Bukan kita lantas meroh gitu, enggak ya teman-teman. Tapi benar-benar kita memberi hidup dipimpin oleh roh Tuhan. Di saat kita memberi diri dipimpin oleh roh Tuhan, di situ kita dipimpin oleh hikmat Tuhan, teman-teman. Hikmat Tuhan memimpin hidup kita. Sehingga jikalau hikmat Tuhan memimpin hidup kita, roh Tuhan memimpin hidup kita, apa yang terjadi teman-teman? Kita baca di Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan, ya. Jadi takut akan Tuhan adalah awal dari hikmat. Jika kita ada takut akan Tuhan dalam hidup kita, disitulah hikmat Tuhan itu masuk dalam hidup kita. Ya, di dalam hikmat yang masuk dalam hidup kita, berarti kita saat itu memberi diri dipimpin oleh hikmat Tuhan. Memberi dipimpin oleh hikmat Tuhan berarti kita memberi diri dipimpin oleh roh Tuhan. Gitu. Memberi dipimpin oleh Tuhan itu sendiri dalam hidup kita. Dan di dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Luar biasa teman-teman. Saat kita memberi diri dipimpin oleh roh Tuhan, dipimpin oleh hikmat Tuhan, tidak ada ketakutan dalam hidup kita lagi teman-teman. Yang ada apa? Ketentraman yang besar. Bahkan dikatakan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Jadi saat Tuhan beserta dalam hidup kita, saat hikmat itu masuk dalam hidup kita, saat Roh Kudus itu masuk dalam hidup kita, tidak ada sesuatu lagi yang perlu kita takutkan teman-teman. Bahkan dikatakan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Kita tahu bahwa ada pribadi yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Roh dari Tuhan Yesus itu menyertai hidup kita, teman-teman. Kalau Roh Tuhan sudah ada dalam hidup kita, Roh Kudus sudah menyertai hidup kita, Tuhan ada di pihak kita, Tuhan ada bersama dengan kita, apalagi yang perlu kita takutkan teman-teman. Karena kita tahu bahwa kita tidak sendiri, tapi ada Tuhan pencipta langit dan bumi yang bersama-sama dengan kita, berpihak pada kita, bersama-sama dengan kita, menyertai kita. Jadi kita tidak perlu takut akan kehidupan ini. Karena apa? Sejak kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, kita percaya, I know bahwa Dia akan memelihara hidupku, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan aku, dan Dia akan selalu menjaga aku. Tuhan akan terus memelihara hidup kita, teman-teman. Oleh sebab itu, perlu kita mengenal Tuhan secara pribadi. Kita tidak bisa menjadi Kristen yang Kristen yang biasa-biasa saja, atau Kristen yang agamawi, atau Kristen yang hanya sekedar KTP saja. Tidak, teman-teman. Bukan itu yang kekristenan yang Tuhan mau. Gitu. Tapi jikalau yang Kristen yang Tuhan mau adalah bahwa kita sungguh-sungguh mengenal
Tuhan Yesus secara pribadi di dalam hidup kita. Ya. Agama itu tidak menyelamatkan teman-teman. Ya. Kekristenan itu tidak menyelamatkan kita. Tapi yang menyelamatkan saat kita mengenal, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Kita benar-benar mempunyai hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan di dalam hidup kita. Dan ketika kita mempunyai hati yang sungguh-sungguh akan Tuhan, kita akan sungguh-sungguh memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Gitu. Karena orang yang takut akan Tuhan, di dalam hatinya sungguh-sungguh takut akan Tuhan, pasti dia mau menghamba sama Tuhan, memberi diri sama Tuhan. Apapun Tuhan yang engkau mau di dalam hidupku, aku akan mau lakukan Tuhan. Aku akan lakukan. Kalau orang mempunyai hati yang takut akan Tuhan, dia akan melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Dia mau taat apapun yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau orang yang tidak takut akan Tuhan, bagaimana Tuhan bisa memimpin dalam hidupannya? Kenapa? Kalau Tuhan berkata begini, dia akan berkata, kalau menurutku bagus yang ini Tuhan, menurutku baik yang ini Tuhan, menurutku baik yang ini. Dia akan melakukan bukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, tapi dia mengatakan apa yang menjadi kebenarannya sendiri. Gitu. Orang yang seperti itu tidak bisa, gitu. Roh Kudus tidak bisa menyertai. Roh Kudus tidak bisa, hikmat itu tidak bisa memimpin hidupnya. Hikmat Tuhan tidak bisa berjalan. Karena seringkali apa yang menjadi kehendak Tuhan itu bertentangan dengan daging kita, gitu. Makanya daging kita itu harus dihancurkan. Ya. Keinginan daging kita tuh harus dihancurkan. Supaya apa? Supaya roh kita hidup, teman-teman. Roh kita tuh bertumbuh. Gitu. Kalau roh kita bertumbuh, maka dikatakan daging itu lemah, roh itu penurut. Oleh sebab itu daging yang lemah ini yang membuat kita tidak mau nurut sama Tuhan, itu harus dihancurkan. Jika keinginan daging kita ini dihancurkan, maka yang hidup adalah roh manusia kita bertumbuh, semakin lama semakin besar, semakin lama semakin dewasa. Dan ketika roh kita yang semakin lama semakin bertumbuh ini semakin besar, ini akan lebih mudah Tuhan itu membawa hidup kita sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Kenapa? Karena roh itu penurut, roh manusia itu penurut, sedangkan daging itu lemah, gitu. Jadi jikalau kita mau benar-benar hidup dipimpin oleh Roh Kudus, salah satunya adalah kita harus menghancurkan daging kita. Keinginan-keinginan daging kita yang berlawanan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu harus kita hancurkan. Ya. Misalnya contoh, banyak hal sekali teman-teman, keinginan-keinginan daging. Ya. Yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Ya. Yang kelihatan tuh gampang, hal-hal yang duniawi, gitu. Ya, setiap hari ke mall, gitu. Setiap hari makan enak-enak, gitu. Harus makannya di restoran, atau yang makanan yang enak mana diburu. Ini teman-teman, ini aku ada makanan enak, gitu. Diposting, gitu. Ya, itu hanya contoh saja, gitu. Tapi keinginan daging yang tidak kelihatan teman-teman, yaitu misalnya ada orang menyakiti kita, keinginan daging kita adalah apa? Kita membalas, kita balas
gitu. Kita balas, kita katakan, kita maki-maki di WA, gitu. Tapi Tuhan katakan apa? Jangan balas dengan kejahatan, balas jahat dengan kebaikan. Ampunilah musuhmu, berkati musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bisa enggak kita melakukan firman Tuhan itu? Banyak orang mungkin bisa bicara gini, firman Tuhan, tapi bisa enggak kita melakukannya? Apakah kita hanya jarkoni, iso ngajar, iso ngelakoni, bisa memberitakan tapi tidak bisa melakukan? Maka firman Tuhan ini adalah seperti pedang bermata dua. Satu menusuk orang yang mendengar, dan satu menusuk orang yang memberitakan. Jadi firman Tuhan ini sungguh-sungguh luar biasa, teman-teman. Jikalau saya memberitakan, saya tidak melakukan, saya pun juga kena sama firman Tuhan. Jadi kita tidak bisa apa-apa dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Ya. Jadi dengan kita mematikan kedagingan kita, disitulah baru Tuhan itu bisa bekerja di dalam hidup kita. Hikmat itu bisa memimpin hidup kita, karena kita mempunyai roh yang dewasa. Dan roh yang dewasa itu, roh itu penurut. Jadi kalau penurut, lebih mudah Tuhan itu memproses hidup kita, lebih mudah Tuhan itu mendidik kita. Ya, luar biasa firman Tuhan ini. Jadi masalah yang saya tangkap di Amsal 15 ayat 16 ini bukan masalah banyak atau sedikitnya barang atau harta yang kita miliki, tapi ini berbicara tentang masalah hati, bahwa kita tanpa Roh Kudus memimpin hidup kita, tanpa Roh Kudus ada tinggal dalam hidup kita, dan tanpa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh hikmat Tuhan, maka di dalam hidup kita selalu pasti ada ketakutan. Ya, ketakutan itu akan selalu menyerang kita dari berbagai sisi. Gitu. Karena iblis ini, dunia ini seperti itu, teman-teman. Iblis ini menyerang kita dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan kecemasan di dalam pikiran kita. Di dalam pikiran kita, lalu masuk ke dalam hati kita takut, gitu. Tapi ketika ada Roh Tuhan yang memimpin hidup kita, ya, ada Roh Tuhan yang mengajari kita, hikmat Tuhan yang mengajari kita tidak ada yang perlu kita takutkan Tuhan, karena Tuhan pasti akan buka jalan. Dia adalah sumber hikmat. Apapun jalan, kanan kiri, depan belakang buntu, Tuhan sanggup membuka jalan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup membuka jalan saat tidak ada jalan. Bahkan saat orang Mesir waktu dikejar-kejar oleh tentara Firaun, di belakang dikepung sampai sini dari berbagai penjuru, tentara Mesir mengepung dari belakang. Wah, mereka takut. Mereka dikepung antara tentara Firaun dan dikepung oleh laut, air samudra, air laut merah gitu. Wah, panik gitu. Mereka ketakutan, kecemasan. Mau maju mati, mau mundur juga, nyerah juga, takut gitu. Akhirnya apa? Tuhan sanggup membuka jalan saat tidak ada jalan. Dia sanggup membelah laut merah dan membuat bangsa Israel berjalan di tanah yang kering, teman-teman. Terus berjalan di tanah yang kering. Dan Tuhan menghancurkan musuh-musuh bangsa Israel, yaitu tentara Mesir dan Firaunnya.
dicampakkan ke dalam Laut Merah. Sungguh luar biasa. Oleh sebab itu, kita perlu mengenal Tuhan. Jadi jikalau kita menjadi anak Tuhan, tapi kita tidak mengenal Tuhan, siapa Tuhan yang kita sembah, itu sebenarnya rugi, teman-teman. Sangat-sangat rugi. Karena kita tidak dapat apa-apa, teman. Kita tidak akan makan apa-apa, tidak akan menikmati berkat daripada sorgawi itu, kita tidak menikmati. Sesuatu yang luar biasa dari Tuhan itu tidak kita nikmati. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa Tuhan itu sudah memberikan gitu petunjuk-petunjuk dalam firman-Nya yang harus kita hidupi, yang harus kita jalani, yang harus kita lakukan. Tuhan itu sudah ngasih tahu petunjuk-petunjuk gitu. Kita hanya baca tapi tidak ngerti maknanya gitu. Oleh sebab itu kita perlu pimpinan Roh Kudus. Untuk Roh Kudus itu membukakan kepada kita apa Tuhan yang menjadi maksud dari firman-Mu ini. Apa toh Tuhan? Apa Tuhan? Lah, dalam kita ingin tahu itu, kita harus ada hati yang takut akan Tuhan. Jadi hati yang takut akan Tuhan itu hati yang benar-benar memberi diri sama Tuhan, terbuka sama Tuhan, lapang sama Tuhan. Pingin Tuhan, Engkau ajari aku Tuhan. Gitu. Apa toh Tuhan? Yang ini aku kok tidak mudeng Tuhan, maksudnya itu apa? Gitu. Firman Tuhan katakan, ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Mintalah, maka akan diberi. Ya, kalau Bapa yang di dunia aja bisa memberikan yang terbaik, apalagi Bapa kita yang di surga. Ya, Bapa di surga akan memberikan yang terbaik bagi hidup kita, teman-teman. Apa yang terbaik? Yaitu rohnya sendiri, teman-teman. Hikmatnya sendiri itu akan diberikan dalam hidup kita. Dia akan memberikan kita hikmat dan memberikan kita pengertian. Roh pengertian. Untuk apa toh teman-teman roh pengertian? Untuk mengenal yang Maha Kudus. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ketika roh pengertian itu diberikan kepada Bapa, ya, sejak itu kita bisa mengenal Tuhan. Kalau kita minta sungguh-sungguh, Tuhan, aku mau berikan aku roh pengertian. Roh Kudus, tolong pimpin aku. Ajari aku Roh Kudus. Itu harus ada benar-benar pemberian diri, teman-teman. Kalau kita tidak benar-benar menyerah total, memberi diri total kepada Tuhan, susah Tuhan itu menuntun hidup kita. Susah Tuhan itu memberikan kita pengertian, memberikan kita hikmat. Maka benar-benar harus ada pemberian diri sepenuhnya sama Tuhan. Baru Tuhan itu dengan mudah mengarahkan kita, memberikan kita tuntunan, memberikan kita hikmat, memberikan kita pencerahan, memberikan kita pengertian. Menuntun hidup kita tuh baru enak gitu. Ceritanya jalannya tuh mulus gitu. Kalau kita benar-benar nyerah sama Tuhan, memberikan seluruh hidup kita totalitas untuk dipimpin oleh Roh Tuhan, itu baru Tuhan itu dengan leluasa, teman-teman, memimpin hidup kita. Tapi kalau kita pengennya jalan sendiri, ya susah gitu. Mengandalkan pengertian kita, manusia kita sendiri, susah, teman-teman. Ya, susah Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Luar biasa. Kita tidak perlu takut, teman-teman, dalam hidup ini. Kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan bersama dengan kita, Tuhan nyata dalam hidup kita, kita tidak perlu takut. Dia sanggup buka jalan. Dia sanggup mengadakan perkara yang luar biasa di dalam hidup kita. Jangan takut akan hidup ini. Karena Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau.
hingga akhir zaman. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Dia bukan Tuhan yang berdusta. Dia Tuhan yang tidak bisa berdusta. Karena dia itu adalah Tuhan yang kudus, teman-teman. Janjinya itu bisa dipegang. Janjinya itu selalu ditepati. Asal kita sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan. Mau menurut akan perintah Tuhan, mau hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Ya, tidak ada yang perlu kita takutkan. Soal hidup kita, apapun pasti Tuhan jamin, pasti Tuhan pelihara. Gitu. Jadi pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan itu sudah pasti. Tidak perlu kita pusing-pusingkan. Karena itu sudah pasti. Tuhan pasti kalau kita, makanya dalam firman Tuhan dikatakan Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Tapi kita selalu berkutatnya yang ditambahkan terus. Bagaimana minta diberkati Tuhan terus gitu. Tuhan berkati. Tapi mau mengenal Tuhan enggak sungguh-sungguh di dalam hidup kita? Mau tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan enggak sungguh-sungguh dalam hidup kita? Mau melakukan sungguh-sungguh enggak tahu dalam hidup kita? Mau tahu kebenarannya dan tentang kerajaannya enggak di dalam hidup kita? Apa yang Tuhan inginkan toh dalam hidupku yang harus aku lakukan? Apa yang menjadi kehendak Tuhan toh dalam hidupku yang harus aku lakukan? Tuhan tuh maunya apa toh? Gitu. Ya, kalau hamba yang baik, dia pasti ingin menyenangkan hati tuannya. Kalau hamba yang jahat, wah aku asal kerja aja, yang penting gajian. Entah menyenangkan tuannya atau tidak, enggak urusan. Gitu. Yang penting aku gajian, aku bisa beli-beli, misal menyenangkan apa yang aku mau makan apa beli, mau beli apa beli gitu. Itu hamba yang tidak mengasihi tuannya. Yang penting money, berkat. Itu adalah hamba yang jahat, teman-teman. Maka Tuhan juga memberikan perumpamaan hamba yang baik dan hamba yang jahat. Janganlah kita menjadi hamba yang jahat, tapi hamba yang baik, hamba yang setia untuk melayani tuannya, hamba yang mengasihi tuannya, hamba yang menurut tuannya, hamba yang mau menunggu tuannya ketika tuannya pergi. Dia menunggu sampai tuannya datang, dan dalam dia menunggu, dia melakukan hal-hal yang berkenan di hati tuannya. Dia tidak ada sedikit pun hati yang jahat kepada tuannya. Itulah hamba yang baik, teman-teman. Dan Tuhan katakan hamba yang baik boleh masuk dalam kebahagiaan tuannya. Puji Tuhan, kiranya biarlah sharing firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.